Kontroversi pertandingan Bahrain versus Timnas, menang lawan Cina adalah harga mati. Cole Palmer pemain terbaik dunia. Sah, Erick Thohir salaman dengan Kevin Dix. Artinya apa Bang Messi? Terungkap, ternyata Lewandowski belum lunas, Barca masih berhutang. Mourinho arahkan radar ke Old Trafford. Gallagher adalah korban dari keuangan Chelsea. Theo Hernandez akan jadi primadona di bursa transfer Januari nanti. Efek Mbappe, Real Madrid belum bermain maksimal. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar kalian bolo. Dunia sedang menyoroti kontroversi pertandingan Bahrain versus Timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain. Wasit yang memimpin pertandingan tersebut, Ahmed Alkaf memang membuat geleng-geleng kepala. Tidak sedikit keputusan kontroversial yang dibuat wasit asal Oman tersebut. Nyatanya Indonesia dirampok di depan mata dengan petaka menit 99. Hasil tersebut memaksa Indonesia harus berjuang lebih keras untuk meloloskan diri dari grup ini. Namun, Mancini, pelatih Arab Saudi mengatakan bahwa Indonesia bukan masuk grup neraka, tapi Indonesia sendiri yang akan menjadi neraka bagi para peserta. Saat ini Indonesia bertengger di peringkat kelima dengan 3 poin, hanya selisih 1 dari Bahrain yang berada di atasnya dengan 4 poin. Setelah ini, Timnas Indonesia akan bertemu dengan Cina, demi menjaga asa dan mimpi bermain di Piala Dunia. 3 poin adalah harga mati di pertandingan ini. Berita selanjutnya. Bintang Chelsea, Cole Palmer, terpilih sebagai pemain terbaik Premier League bulan September. Dari 4 laga di bulan September, Palmer mencatatkan 5 gol dan 1 assist. Dari 4 laga itu, penampilan Cole Palmer yang paling sensasional terjadi pada laga lawan Brighton. Saat itu ia mencetak 4 gol sekaligus. Ia pun menjadi pemain pertama dalam sejarah Premier League yang mencetak gol 4 kali di babak pertama pertandingan di kompetisi tersebut. Penghargaan tersebut bukan yang pertama kali diraih oleh Cole Palmer. Ia juga pernah mendapat gelar pemain terbaik pada bulan April 2024 lalu. Sementara itu untuk bisa memenangkan penghargaan ini, Palmer mengalahkan 7 kandidat lainnya. Luar biasa. Berita selanjutnya. Robert Lewandowski sudah mencetak banyak gol untuk Barcelona. Namun, di balik itu, Barca ternyata belum menuntaskan kewajiban pembayaran kepada 7 klub berbeda. Kabar ini disampaikan oleh media Spanyol, Sport. Laporan keuangan terbaru Barcelona menunjukkan nominal utang kepada klub lain untuk pemain-pemain Blaugrana, dan salah satunya adalah Lewandowski. Tercatat, Barca masih harus membayar kepada 7 tim berbeda untuk transfer Lewandowski, mulai dari Bayern Munchen sampai Legia Warsawa. Barcelona mendatangkan Lewandowski dari Bayern Munchen dengan kocek sekitar 50 juta euro, cukup mahal untuk ukuran striker 33 tahun pada saat itu. Nah selayaknya pemain top lain, Lewandowski juga memiliki klausul pembelian dalam kontraknya. Jadi, selain membayar Bayern Munchen, Barca juga harus membayar sekian persen kepada klub-klub Lewandowski yang sebelumnya. Persentase dan nominalnya berbeda-beda, tapi menurut Sport, kira-kira Barca masih utang sekitar 10,4 juta euro kepada Bayern Munchen, ditambah utang kepada 6 klub lain yang disinyalir mencapai 500.000 euro. Berita selanjutnya. Pelatih Fenerbahce, Jose Mourinho dilaporkan kembali mengarahkan radarnya ke Manchester United. The Special One dilaporkan ingin mengamankan jasa Victor Lindelof dari Setan Merah. Sejak musim panas kemarin, Mourinho membuka lembaran baru dalam karirnya. Ia kini menangani salah satu klub top Turki, Fenerbahce. Mourinho berencana untuk memperkuat timnya lagi di bulan Januari 2025 nanti. Dilansir Sabah, Mourinho kembali mengarahkan radarnya ke mantan klubnya, Manchester United. Ia dikabarkan ingin mengangkut Victor Lindelof dari Setan Merah. Ia akan mencoba untuk merekrut sang bek di bulan Januari nanti dengan menawarinya kesempatan untuk bermain reguler. Berita selanjutnya. Conor Gallagher, pemain asli Akademi Chelsea, harus dikorbankan di bursa transfer musim panas lalu. Gallagher dijual ke Atletico Madrid, jelas membuat sebagian besar fans terkejut. Betapa tidak, musim 2023-2024 lalu, Gallagher adalah salah satu pemain terbaik dengan performa konsisten. Dia juga terbukti bisa berkontribusi dalam gol dan assist. Permainannya terus berkembang. Namun, gelandang 24 tahun itu lama-lama tersingkirkan setelah Chelsea mendatangkan 2 superstar. The Blues mengeluarkan ratusan juta pounds untuk merekrut Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Mau tak mau, Gallagher pun harus meninggalkan tim, baik untuk membantu meringankan beban finansial maupun untuk membuka ruang.
Seorang pemain yang terlihat bermain secara konsisten, lalu tiba-tiba dibuang untuk menutupi keuangan klub adalah korban dari buasnya klub-klub besar Liga Inggris dalam hal kalkulasi kekuatan keuangan mereka. Berita selanjutnya. Agen Theo Hernandez telah mengonfirmasi bahwa negosiasi kontrak dengan AC Milan telah terhenti di tengah dugaan adanya ketertarikan dari Chelsea dan Manchester City. Hernandez telah dipandang sebagai salah satu bek sayap terbaik dunia selama beberapa tahun berkat serangkaian penampilan impresifnya untuk Milan dan timnas Prancis. Pemain berusia 27 tahun itu hanya memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini di San Siro. Namun, hal itu membuat klub-klub seperti Man City, Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Bayern Munchen dilaporkan terus memantau situasinya. Ketika ditanya apakah Hernandez bisa saja meninggalkan Milan dalam waktu dekat, sang agen menjawab hal tersebut secara diplomatis. Setiap hari banyak hal yang berubah dengan 1000 detail. Pemain yang memiliki kisaran harga 60 juta euro ini bisa saja menjadi rebutan hangat jika hingga Januari kontraknya belum diperpanjang Milan. Nama yang paling menginginkannya datang adalah Manchester City. Berita selanjutnya. Real Madrid masih angin-anginan sepanjang musim 2024-2025 ini. Mereka belum bermain di level tertinggi untuk memetik kemenangan dengan performa impresif. Sebenarnya Madrid memang tidak buruk. 21 poin dari 9 laga, sudah 6 kali menang. Namun, bukan berarti skuad Carlo Ancelotti bebas dari masalah. Mereka sudah beberapa kali tampil mengecewakan, termasuk yang terbaru kekalahan pahit dari Lille di Liga Champions. Situasi Madrid juga diperhatikan oleh mantan pelatih, Bernd Schuster. Menurutnya, jelas bahwa saat ini Madrid sedang berada dalam masa adaptasi. Schuster menyoroti kedatangan Kylian Mbappe, superstar baru. Bukan hanya Mbappe yang perlu beradaptasi, Madrid sebagai tim pun demikian. Ucapan Schuster ada benarnya. Musim ini Mbappe juga butuh cukup lama untuk menunjukkan permainan terbaiknya di Madrid. Sejauh ini, Mbappe telah mencetak total 5 gol dan 1 assist dalam 8 pertandingan di La Liga. Angka yang tidak buruk, tapi untuk pemain selevel Mbappe, seharusnya masih bisa lebih baik lagi. Berita selanjutnya. Ex-pemain Chelsea William Gallas menanggapi rumor yang mengkaitkan Trent Alexander-Arnold dengan Real Madrid. Menurut Gallas, Alexander-Arnold sangat mungkin untuk melanjutkan karirnya di Spanyol. Alexander-Arnold bermain untuk Liverpool sejak tahun 2016. Bek kanan asal Inggris tersebut telah memenangkan banyak gelar di Anfield, termasuk Premier League dan Liga Champions. Namun, masa depan Alexander-Arnold sekarang menjadi tanda tanya besar. Kontraknya di Anfield tersisa sampai 2025 saja dan belum terlihat akan menandatangani kontrak. Menurut laporan, Real Madrid memiliki keinginan untuk merekrut Alexander-Arnold. Alexander-Arnold memiliki karir yang sangat sukses di Liverpool. Gallas meyakini kalau Alexander-Arnold ingin mencoba tantangan baru di Spanyol. Klub terdekat yang sangat ingin mendapatkan jasanya adalah Real Madrid. Berita selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah terlihat bersalaman dengan Kevin Dix. Erick Thohir mengatakan bahwa Kevin Dix akan bergabung dengan timnas Indonesia. Kevin Dix merupakan pemain terbaru yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Darah Indonesianya mengalir dari kakek dan neneknya yang dikabarkan lahir di Ambon, Maluku. Kevin Dix saat ini bermain bersama FC Copenhagen. Pemain berusia 28 tahun itu sudah tampil dalam 18 pertandingan untuk klubnya pada musim ini. Bergabungnya Kevin Dix dengan timnas Indonesia diumumkan langsung oleh Erick Thohir lewat unggahan di Instagram. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, enggak lupa salaman, kata Erick Thohir. Kevin Dix akan menambah amunisi timnas Indonesia demi meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Ambisi ini terlihat serius dan sangat nyata. Indonesia ingin bermain di Piala Dunia.